Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Berbicara tentang kesaksian, maka ada dua hal penting yang perlu kita renungkan, yaitu menyampaikan kesaksian dan menjadi saksi Kristus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini dua hal yang tidak pernah akan bisa dipisahkan. Bahwa yang pertama, kita harus menjadi saksi-saksi Kristus. Itu yang paling penting, karena setiap kita adalah terang Kristus yang menyala di muka bumi ini. Bahkan Alkitab berkata, kamu adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh setiap orang. Bahkan Alkitab berkata kita semua sama seperti seorang yang sedang dalam perlombaan, di mana setiap orang matanya tertuju seperti awan yang mengelilingi kita. Berarti setiap kita adalah saksi-saksi Kristus. Tetapi sebagai saksi-saksi Kristus, kita juga harus menyampaikan kesaksian kita. Dan saya mengerti bahwa menyampaikan kesaksian juga terbagi dalam dua hal. Yang pertama yaitu dengan perkataan kita bahwa oh Tuhan itu baik, Tuhan sudah buat ini dalam hidup saya, oh saya memiliki pengalaman ini bersama dengan Tuhan. Tapi yang kedua yaitu menyampaikan kesaksian, melihat sungguh kasih nyata, sungguh kekuatan dari Kristus nyata, sungguh hatinya bersih di hadapan Tuhan. Nah, sehingga keduanya harus berjalan bersama-sama. Kita adalah saksi Kristus dan tugas kita adalah menyampaikan kesaksian. Untuk apa? Agar yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang tersesat boleh kembali ke jalan yang benar, dan mereka yang belum mengenal kebenaran boleh melihat kebenaran di dalam kasih Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita menjadi langkah-langkah yang penuh kepastian, kemenangan, dan mujizat. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini saya mau berterima kasih dari dasar hati saya yang terdalam untuk setiap kesetiaan saudara mendengarkan program ini dan menikmati berkat-berkat Allah dalam program ini. Terima kasih buat setiap kesaksian-kesaksian saudara yang sungguh sangat memberkati dan menguatkan, bukan hanya bagi kami tapi juga bagi setiap mereka yang mendengarkannya. Karena beberapa kesaksian-kesaksian saudara yang luar biasa kita masukkan di internet dan kita juga sampaikan dalam kegiatan-kegiatan kita, sungguh sebagai sebuah ucapan syukur di hadapan Tuhan. Jadi untuk setiap saudara yang sudah mengalami hal-hal yang dahsyat luar biasa dari Tuhan, dan Tuhan percayakan program ini memberkati saudara, saya memuji Tuhan. Bahkan beberapa saudara yang saya ketemu dalam acara-acara ibadah dan bersaksi bagaimana melalui program ini iman sudah dikuatkan, pemahaman akan firman Tuhan semakin dibukakan. Saya memuji Tuhan kalau program ini dapat menjadi program yang membawa berkat bagi hidup saudara, bagi pribadi saudara, bagi keluarga saudara, dan juga dalam hubungan saudara dengan Tuhan. Dan bagi saya, segala kemuliaan hanya patut kembali kita tujukan buat Yesus Kristus Tuhan, yang senantiasa kita tinggikan dan kita agungkan, dan yang selalu daripadanya kita harapkan kekuatan, berkat, anugerah dalam setiap program-program kita. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini saya mau menyampaikan bagi saudara sekalian tentang bagaimana kita dapat bersaksi dengan leluasa. Karena seringkali saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena satu dan lain hal kesaksian kita terhambat. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kesaksian kita tidak bisa dihambat oleh segala peraturan-peraturan politik yang coba mau menghambat kebebasan umat beragama yang sebenarnya dijamin oleh undang-undang. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seringkali kesaksian kita terhambat karena cara hidup kita sendiri. Nah, dalam 1 Timotius pasal 3
Dalam 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-8. Ini akan kita pelajari hari ini. 1 Timotius pasal 3 mulai dari ayat yang ke-8. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat. Jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini kehendak Tuhan dalam hidup kita supaya kita dapat bersaksi dengan leluasa, sehingga orang banyak dapat diberkati dan hidup kita boleh menjadi berkat dan berarti bagi orang lain. Namun seringkali persoalannya kesaksian kita menjadi terhambat. Nah, bagaimana kesaksian kita dapat terhambat? Kalau sudah pelajari, coba lihat mulai dari ayat yang ke-8, dikatakan demikian. Demikian juga diaken-diaken haruslah, perhatikan baik, orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Perhatikan kalimat ini, hati nurani yang suci. Berarti mengapa seringkali kesaksian kita terhambat? Yang pertama, jika hati dan perbuatan kita berbeda. Nah, ini dia. Ini yang membuat kesaksian kita terhambat. Ada banyak orang hatinya bagus. Dia bilang, aduh saya mau mengampuni. Tapi dia bilang, aduh tapi saya nggak bisa. Ada orang yang hatinya berkata, aduh itu ada orang miskin, saya mau tolong. Tapi ini yang saya bilang, seringkali antara hati dan perbuatan kita berbeda. Saya sih sebetulnya ngerti pendeta bahwa suami saya tuh marah-marah karena situasi dengan dia juga sekarang sukar gitu. Tapi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kalau sudah mulai tapi itu artinya hati saya mau, tetapi perbuatan saya tidak akan pernah saya jalankan seturut dengan firman Tuhan. Atau sebaliknya, ada orang-orang yang perbuatannya sebetulnya menutupi hatinya yang jahat. Hatinya penuh dengan kebencian, hatinya penuh dengan amarah. Di belakang orang ngomong yang enggak, tapi di depannya shalom, haleluya. Ini yang saya sebut orang-orang munafik yang berkedok keagamaan, yang berjubah kependetaan, tetapi sebetulnya hatinya penuh dengan tulang belulang yang busuk. Saudara-saudara, sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan bagaimana supaya kesaksian kita dapat leluasa. Yang pertama, hati dan perbuatan kita harus selaras, seturut dengan firman Tuhan. Alkitab berkata, biarlah yang dari dalam ini akan senantiasa terpancar keluar. Jadi apa yang membuat kesaksian kita terhambat? Yang pertama, jika antara hati dan perbuatan kita terdapat perbedaan. Yang kedua, coba lihat ayat yang ke-10. Di ayat yang ke-10 dikatakan, mereka juga harus, perhatikan baik, diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Jadi yang kedua, kenapa kesaksian kita seringkali terhambat? Yaitu jika kita tidak siap melalui ujian. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang Tuhan pilih, orang-orang yang Tuhan pakai, pasti Tuhan latih terlebih dahulu. Tuhan tidak akan pernah pakai bayi-bayi manja. Tuhan tidak akan pakai anak-anak rohani yang cengeng. Tuhan pakai tentara-tentara Allah yang gagah berani, orang-orang yang diuji, orang-orang yang diproses, tapi keluar sebagai emas murni di hadapan Allah. Oh, Ayub berkata, jika engkau menguji aku melalui api, aku keluar sebagai emas murni di hadapanmu. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seringkali kesaksian kita menjadi terhambat. Mengapa? Yaitu jika hati dan perbuatan kita berbeda. Yang kedua, jika kita tidak siap melalui ujian, pencobaan, tantangan, proses, dan pembentukan Allah. Dan yang ketiga, coba lihat pada ayat yang ke-11, dikatakan demikian pula istri-istri hendaklah orang-orang terhormat, jangan pemfitnah, tapi dapat menahan diri, dapat dipercayai dalam segala hal. Dia akan haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Jadi yang ketiga, kenapa seringkali kesaksian kita terhambat? Yaitu jika kita tidak dapat buktikan kesaksian kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa artinya kita hanya seorang yang pandai berkata-kata tetapi tidak pandai berbuat? Pandai berkonsep
tapi tidak pandai melaksanakannya. Yang Tuhan cari orang-orang yang dalam kehidupan kesehariannya sungguh menampilkan ciri Kristus. Makanya Alkitab dengan tegas berkata, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, tapi setiap mereka yang melakukan firman Tuhan. Berarti kehendak Tuhan adalah supaya kesaksian hidup kita leluasa terhadap suami, terhadap istri, dalam pergaulan sehari-hari, dalam kantor kita, dalam pekerjaan kita, di kampus, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Karena itu hati dan perbuatan kita harus selaras dengan firman Tuhan. Yang kedua, kita harus menjadi orang-orang yang tegar, yang siap menghadapi ujian, pencobaan, tantangan, dan proses Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus buktikan kesaksian kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena Alkitab dengan tegas berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program spesial hari ini, saya secara khusus mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, atau mungkin setiap saudara yang hari-hari ini sedang merasa kesaksian saudara terhambat. Saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk setiap pendengar sekalian, mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang menghadapi masa-masa yang sukar, mereka yang menghadapi tantangan, mereka yang sedang jauh dari Tuhan, bahkan yang kesaksiannya sedang terhambat, mereka yang sedang menantikan mujizat dan pertolongan Tuhan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan bangkitkan iman mereka, bawa mereka masuk dalam pengalaman yang indah bersama dengan Kristus. Karena kami tahu tidak pernah Yesus gagal untuk menjamah, memulihkan, memberkati, dan melakukan perkara besar bagi setiap kami yang percaya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus adalah jaminan kita, pertolongan kita, sumber damai dan sukacita bagi kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.